jam 8 sampai jam 5 itu adalah gajiku, sisanya adalah karirku gitu. Podcast bareng Kak Zaki juga salah satu hal yang Ain senangi gitu. Sebenarnya Rumah BUMN adalah tempat kita para BUMN itu untuk menyalurkan Hai Sobat RB, welcome to Depot, dengerin podcast bareng Ain yang bakal temenin Sobat RB di podcast perdana Rumah BUMN Samarinda. Sebenarnya agak deg-degan juga ya teman-teman RB karena ini perdana dan Ain sebagai pembuka podcast Rumah BUMN. Tapi nggak masalah, kali ini Ain nggak bakal sendirian tentunya ngomong karena ini kan podcast juga ya. Jadi kita bakal mengundang bintang tamu yang menarik yang tentunya bisa menginspirasi Sobat RB sekalian. Di episode perdana kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat penting sekali. Dan kalian pernah dengar nggak kata CEO? Kalau di benak kita itu CEO itu kan sangat serius ya. Nah kali ini kita bakal ngobrol santai bareng CEO muda yang bakal berbagi inspirasi dan perjalanan karir selama menjalani CEO. Zaki. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zaki nih, Zaki selaku. Halo. Jadi tegang juga ya teman-teman ya. Ini podcast pertama kita nih dari Rumah BUMN. Jadi ya kita akan coba sharing lah di sini. Betul sekali. Kalau boleh tahu Kak, udah berapa lama menjabat sebagai CEO di Rumah BUMN? Kalau menjabat sebagai CEO itu udah sekitar 4 bulan Kain. 4 bulan Kak? 4 bulan terhitung sejak habis lebaran lah ya. Oh iya, betul sekali. Dan ini pertama kalinya saya ke Kalimantan. Gitu. Iya, keren banget ya. Mungkin kita bakal kulik sedikit tentang perjalanan karir Kak Zaki ya. Karena Ain sendiri sangat tertarik sekali untuk mengetahui lebih dalam dunia kerja itu seperti apa Kak Zaki. Karena kan Ain sekarang juga sedang adaptif dengan pengalaman-pengalaman di dunia kerja. Oke, boleh tahu nggak sih Kak perjalanan menuju proses sekarang itu apakah memang sudah rencana awal Kak Zaki kayak punya niat memang untuk ke posisi sekarang atau karena ada kesempatan Kak? Oke, mungkin sedikit cerita nih ya ke teman-teman. Jadi mungkin ini juga bisa diambil nilainya lah oleh teman-teman yang muda ya. Jadi sebenarnya dalam hal berkarir itu saya sendiri nggak nyangka Mbak Ain. Jadi saya sendiri nggak nyangka bahwa akan ada di posisi ini gitu ya. Ya betul. Mungkin semua orang juga akan beranggapan seperti itu gitu ya ketika dalam berkarir. Tapi sebenarnya waktu berkarir di awal itu kita punya tujuan gitu ya. Penting betul. Teman-teman itu punya tujuan gitu ya. Dalam berkarir itu mau ke arah mana lah karirnya. Dan yang paling penting untuk teman-teman yang masih muda ini, teman-teman di luar sana, perusahaan itu pasti macam-macam gitu ya. Dan kebutuhan perusahaan itu akan berubah sesuai dengan zaman gitu ya. Apalagi mungkin kalau teman-teman lagi ada di perusahaan yang memang dia itu transformasinya kenceng banget gitu ya. Mungkin perusahaan teknologi gitu ya, kan kita kenceng banget kan. Mungkin dari awalnya internet, sekarang ke IoT dan lain-lain itu teman-teman harus mempunyai sikap yang adaptif. Betul. Mungkin anak muda harus adaptif lah ya, adaptif terhadap zaman. Dulu mungkin zamannya masih SMS, sekarang udah mainan TikTok, jualan udah live. Nah, sebenarnya dalam perjalanan karir aku gitu ya, itu sebenarnya banyak juga yang persimpangan lah, kita banyak juga persimpangan yang dilalui. Nah, pastinya buat teman-teman di sini kalau menemui persimpangan itu pasti harus diharuskan memilih kan ya. Nggak boleh dong kita memilih dua-duanya, nggak akan bisa gitu. Jadi yang pastinya ketika kita memilih sesuatu atau memilih jalan itu harus berdasarkan pemikiran yang matang dan tahu resikonya.
Jadi ketika kita sudah mengambil suatu jalan, itu kita tidak lagi melihat ke belakang terus menyesal dan lain-lain. Nah, salah satunya yang aku lihat di jalan itu adalah kesempatan gitu Kak Ain. Jadi ketika ada dua jalan, kemudian aku lihat di jalan satunya ada kesempatan, maka itu yang aku ambil. Jadi kalau bisa disimpulin sampai di titik ini sebenarnya aku sendiri itu mengambil kesempatan yang ada gitu. Apapun kesempatan yang ada, selama perusahaan membutuhkan skill itu, ya aku melangkah ke sana. Seperti itu. Berarti Kak Zaki sebelumnya itu sudah diberikan pilihan gitu ya kayak tentang kesempatan yang Kak Zaki ambil. Nah, sebelum menjadi berada di bidang sekarang, itu tuh Kak Zaki pernah nggak berfokus sama bidang lain sebelum menekuni bidang sekarang? Ya, kalau dibilang sekarang dan kemarin gitu ya, sebenarnya hari ini tuh bukan bidang saya gitu kalau kita boleh cerita. Ya sebenarnya saya basicnya adalah anak teknik lah gitu ya. Jadi sebenarnya anak teknik yang kalau bisa dibilang belakang layar gitu ya. Jarang tampil, cenderung introvert gitu ya kalau teman-teman tahu gitu ya. Cuman ya balik lagi ke tadi, sebenarnya banyak peluang yang bisa kita ambil kalau kita mau menjadi seseorang yang mungkin lebih berkembang gitu ya. Jadi prinsipnya pengen berkembang sih Kak Ain itu. Jadi meskipun dulunya teknik, tapi ada kesempatan di mana ya kita ambil aja gitu. Sebenarnya sangat menyimpang ya teknik. Sendirilah teknik, kemudian menjadi seorang CEO yang bergerak di bidang UMKM ya, itu kan bertolak belakang gitu ya. Tapi ternyata dari apa yang kita pelajari di sebelum-sebelumnya pasti ada artinya lah buat karir kita saat ini atau ke depan. Iya. Tadi Kak Zaki membahas tentang introvert, kepribadiannya lebih apa ya, jarang untuk bersosialisasi lah istilahnya. Sedangkan yang dihadapin sekarang itu tuh bertemu dengan UMKM ya, di mana kita itu selalu bertemu dengan para pelaku pembisnis dan lain sebagainya. Dan itu tuh sangat relate di Ain juga Kak, karena teman-teman juga banyak yang beranggapan bahwa sebagai orang yang introvert tidak bisa melangkah di luar dari batas kemampuannya. Padahal sebenarnya kalau kita bisa menggali lebih dalam kan kita belum tahu apakah itu kita mampu melewati atau enggak gitu. Nah, kalau dari Kak Zaki sendiri sebagai CEO di usia muda Kak, itu kan kedengarannya bagi kita anak muda kan wow banget ya Kak ya. Gimana sih Kak rasanya ngejalanin hal tersebut? Apakah lebih banyak pressure-nya atau justru banyak excitement-nya Kak? Iya. Setelah menjalani CEO mungkin muda. Disclaimer ya teman-teman, CEO yang dibayangkan tuh ya bukan CEO yang seperti apa itu. Memang CEO tapi membawai hal bidang yang lebih kecil gitu, nggak sebuah perusahaan seperti sebuah perusahaan seutuhnya gitu. Jadi sebenarnya menarik menjalani ini gitu ya, karena yang aku ceritain tadi, kita itu memilih jalan ini tuh secara sadar gitu ya. Jadi bukan yang karena paksaan, bukan karena apa, karena memang ada kesempatan. Jadinya menjalaninya itu enjoy. Jadi yang pertama ya, mungkin sharing sedikit nih buat anak muda itu. Yang pertama itu kalian harus mau merubah identitas gitu ya. Jadi perubahan itu nggak akan terjadi kalau cuman hanya perubahan perilaku dan kebiasaan. Jadi kita harus berani merubah identitas kita. Jadi kalau tadi Kak Ain nyinggung masalah introvert gitu ya itu dulu gitu ya. Tapi sekarang ketika aku ngomong ke diriku, aku ekstrovert gitu ya. Dulunya introvert. Sama seperti halnya contoh gampangnya kayak gini. Misal kita ingin mengubah sebuah kebiasaan merokok gitu ya dulunya. Tapi kalau kita ngomong sekarang aku udah berhenti merokok gitu. Nah itu kan cuma sebuah kebiasaan berhenti merokok. Sewaktu mungkin ada tawaran atau ada hal-hal lain mungkin bisa jadi ngerokok. Tapi kita ubah mindsetnya menjadi aku bukan perokok. Kita lupakan masa lalu, kita mau jadi apa sekarang gitu ya. Nah itu yang coba aku terapin di dalam karir gitu ya, sehingga ya berubah dari introvert ke extrovert itu memang susah gitu ya. Tapi ternyata bisa gitu ya, meskipun nggak maksimal gitu ya. Kalau mungkin orang-orang bilang ya ngomong di depan umum ya segitunya lah gitu ya, ngobrol ketemu UMKM ya bisa lah gitu ya. Tapi kalau itu dijalanin dan kita improve terus, harusnya lebih menyenangkan ya. Dan memang kerja di sosial itu lebih menyenangkan daripada mungkin kita bekerja berharap sesuatu, misal gaji, uang. Tapi kita bergerak di bidang sosial itu memiliki nilai yang tak ternilai ya, untuk aku sih, itu Kak Ain.
Terus selama menjalani profesi ini Kak, ada nggak hambatan terbesar atau dukungan yang paling berarti yang hingga saat ini buat Kak Zaki tuh masih bisa bertahan di posisi sekarang? Ya ini yang pasti kalau support itu yang pasti keluarga ya kayaknya. Jadi kalau boleh digambarkan secara umum ya garis besar, perubahan perilaku ketika mungkin waktu masih belum menikah, sudah menikah, punya anak itu pasti berbeda 180 derajat. Kalau nanti mungkin kedepannya kalian akan mengalami itu. Jadi ketika mungkin sebelum menikah ya pasti kita tujuannya mungkin ketika kita punya uang, ketika kita punya karir ya cukuplah segini, yang penting bisa beli, memenuhi keinginan, hobi kita gitu ya. Tapi mungkin setelah punya keluarga gitu ya, punya pasangan, itu akan berbeda nih. Karena kita harus memikirkan keluarga kita. Apalagi nanti punya anak gitu ya, itu tentu akan berbeda. Dan itu menjadi support system paling besar gitu ya. Jadi gampangannya atau simpelnya itu kalau kita bekerja itu kita selalu ingat keluarga gitu ya. Tujuan kita adalah kita punya keluarga yang harus kita hidupi gitu ya. Jadi itu yang menjadi semangat sih Kak Ain. Jadi apapun tantangannya, insya Allah kita libas lah ya kalau bisa. Teman-teman yang muda juga jangan mau kalah gitu ya, meskipun mungkin belum berkeluarga, kalau ada kesempatan harus. Iya, itu relate di Ain juga nih Kak, karena kan belum menikah nih Kak ya, jadi kayak bisa dapat insight baru tentang pengalaman kerja itu seperti apa. Jadi persiapkan diri sebelum punya keluarga. Terus dari ini Kak, berada di posisi sekarang kan nggak mungkin langsung secara instan gitu ya Kak ya. Pasti ada proses-prosesnya, ada hambatannya, ada gagal jatuh bangunnya dan sebagainya. Boleh di-sharing sedikit nggak Kak tentang pengalaman Kakak bisa sampai ke titik ini? Ya, kalau mungkin nggak akan aku share secara gamblang, secara panjang ya, nanti takutnya durasinya terlalu lama nih podcastnya. Teman-teman yang nonton jadi bosen gitu ya. Coba Pak, nanti ada tukang edit yang ini. Kasian juga tukang editnya ya Kak Ain ya, kalau kita terlalu panjang. Jadi mungkin kita ini aja, kita kasih gambaran besar ya. Jadi dalam setiap karir atau posisi itu pasti ada hambatannya. Ya betul Kak. Jadi bisa jadi di pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya itu sebenarnya kita bahkan bisa dikatakan bisa harus lembur, mungkin mengerjakan sesuatu yang di luar di luar job desk kita gitu ya. Tapi satu yang aku yakinin ketika itu memang menjadi ini aku punya prinsip kalau misalnya jam 8 sampai jam 5 itu adalah gajiku, sisanya adalah karirku gitu. Itu yang menjadi alasan aku kenapa misalnya gitu ya, kita harus lembur ya, ternyata ada efeknya sekarang gitu ya. Kalau kita ngomong kenapa kita mengerjakan selalu yang terbaik, memberi terbaik bahkan sampai harus lembur, mungkin acara dengan keluarga jadinya agak minim gitu ya. Sebenarnya itu tantangan-tantangan yang ada dan hambatan. Tapi kita balik lagi, sebenarnya kalau kita punya prinsip dan kita tahu seperti apa nilai diri kita, sebenarnya kita bisa aja untuk melewati hal itu. Contohnya itu misal lembur dan lain-lain. Tapi kedepannya ternyata ya alhamdulillah dapat hal yang mungkin lebih baik ya setelah melewati berbagai rintangan gitu. Lebih ke tanggung jawab juga ya kayak apa yang kita ambil, bagaimana kita bisa menyelesaikan. Iya. Kain harusnya banyak juga dong tantangannya sekarang kan ya. Iya sih Kak, karena kan tadi kita agak bahas sedikit tentang adaptif, apalagi anak muda tuh masih banyak mencari pengalaman yang cocoknya di mana sih. Tapi alhamdulillah juga Ain sekarang bergerak di bidang yang memang Ain tekuni, yang memang Ain sukai, dan bisa podcast bareng Kak Zaki juga salah satu hal yang Ain senangi gitu. Tadi Kak Zaki sempat bilang kalau berpindah tugas ya Kak ya ke Samarinda. Itu udah berapa bulan Kak dan dari mana? 4 bulan. Jadi terhitung 4 bulan ya. 4 bulan 5 bulan mau terhitung mulai habis Lebaran 2025. Jadi sebelumnya tugasnya itu di Semarang. Jadi selama karir sebelumnya itu di Jawa gitu Kak. Di Jawa, dan liburan pun nggak pernah ke Kalimantan. Jadi nggak pernah terpikir juga ya ke Kalimantan ya. Ternyata ya memang rezekinya di sini ya gitu. Jadi awalnya juga nggak menyangka bakal ke sini. Kalau liburan ya paling ya ke daerah Bali, Lombok gitu kan. Udah pernah ke sana lah, udah tahu gimana. Kemudian kalau di Kalimantan bener-bener blank ini.
Tapi Ain juga sebagai perantau ya kayak boleh ceritain sedikit nggak Kak selama datang ke Samarinda karena baru pertama kali juga datang ke sini, ada nggak sih Kak kayak culture shock atau hal yang jomplang banget dengan Jawa gitu? Ya, ini yang menarik ini versi aku ya teman-teman ya. Jadi bukan menjadi generalisir gitu ya. Jadi yang pertama itu masalah harga. Mungkin bukan rahasia umum ya. Kalau misalnya tahu. Kalimantan itu pasti lebih mahal dari Jawa. Iya, betul. Kita tahu distribusi dan lain-lain. Tapi memang bener-bener jauh banget gitu ya. Sama-sama misal contohnya kita makan makanan soto gitu ya. Soto Lamongan. Di Jawa ada juga soto Lamongan, memang asalnya di sana kan. Itu mungkin di sini bisa 2 kali lipatnya gitu Kak. Dan awalnya kita bisa hemat, bisa istilahnya makan dengan rate-nya di Jawa, ternyata di sini harus memutar otak gitu ya, karena mungkin harganya lumayan juga gitu ya. Terus yang kedua itu ternyata banyak orang Jawa di sini. Iya, pendatang Kak, lebih tepatnya. Iya, banyak pendatang lah ya. Jadi yang kaget kita ketika di jalan-jalan ketemu misal beli sesuatu itu banyak orang yang menyapa dengan bahasa Jawa gitu ya. Jadi ya merasa ya seperti ada di Jawa sih gitu. Oh, jadi ketemu sama teman-teman dari Jawa juga ya. Kan Kak di sini Kakak menjalani peran sebagai CEO di Rumah BUMN. Nah, mungkin teman-teman RB yang atau siapapun yang menonton podcast ini masih bingung gitu Kak, Rumah BUMN itu apa sih? Mungkin Kak Zaki boleh jelasin lebih jelas. Oke, mungkin Rumah BUMN ya. Sebenarnya kalau dari namanya aja udah ketahuan gitu ya, rumah dan BUMN gitu ya. Rumah ya tempatnya para orang berkumpul gitu ya, feels like home. Kemudian BUMN ya pasti program dari BUMN gitu. Jadi sebenarnya Rumah BUMN adalah tempat kita para BUMN itu untuk menyalurkan program-program kita terkait CSR perusahaan. Ya, salah satunya yang paling banyak dikerjakan adalah UMKM. Hampir 80% ya, itu kita itu terkait pembinaan UMKM. Tapi nggak hanya itu, ada 5 KAI programnya itu yang pertama. Yang pertama pembinaan UMKM yang kita kerjakan sekitar 80% lah tenaga kita ada di sana. Kemudian ada juga Basecamp Milenial nih KAI. Mungkin teman-teman yang nggak tahu ya, Basecamp Milenial itu adalah kita ada fungsi untuk membimbing milenial menjadi entrepreneur. Salah satunya kita membuka program magang nih kerjasama dengan universitas, kampus-kampus ternama yang ada di Samarinda supaya menimbulkan impact-nya ketika mahasiswa magang di sini tuh menjadi entrepreneur nantinya ke depannya. Makanya kita latih dengan hal-hal yang ada di rumah. Kebetulan Ain juga anak magang di sini, jadi bisa dapat pelajaran banyak di sini. Nanti mungkin bisa cerita. Terus yang ketiga ada coworking space Kak Ain. Coworking space ini tempat berkumpulnya UMKM. Jadi kita kesini tuh nggak harus pelatihan, nggak harus serius-serius gitu ya. Tapi bisa juga kita berkumpul bersama UMKM. Misalnya suatu komunitas pengen ngadain perkumpulan apa yang di luar pelatihan. Boleh-boleh aja BUMN mengadakan rapat di sini, boleh-boleh aja meminjam ruangan kita. Dan itu secara gratis ya teman-teman. Kemudian yang keempat ada lagi Satgas Bencana. Dan ini sebenarnya nggak kita harapkan gitu ya terjadi. Satgas Bencana itu sebagai kepanjangan tangan kementerian ketika ada bencana di suatu daerah. Kemudian yang terakhir program kemitraan. Ini yang mungkin terkait pendanaan begitulah Kak, lebih jelasnya. Tapi kalau sekarang lebih lancarnya tuh di bagian UMKM ya Kak ya. 80% aktivitas kita ada di pengembangan. Iya. Berarti kan alur Rumah BUMN ini kan dari Kak Zaki sendiri ya. Dan mau nanya dong Kak, bagaimana sih seperti apa program-program yang Kak Zaki adain di Rumah BUMN itu sendiri sejauh ini? Oke, program-program ya. Sebenarnya waktu pertama kita datang ke sini, kebetulan kita berdua Kak Ain. Saya ditemenin oleh CFO Rumah BUMN. Itu ada namanya Kak Ade. Nah, ketika kita berdua datang ke sini tuh yang pasti kita melihat juga dong potensi apa gitu, apa yang sudah dikerjakan. Istilahnya kita mencari situation analisisnya lah dari sini. Kemudian kita punya visi itu untuk menjadikan Rumah BUMN Samarinda menjadi digital ekosistem.
digital ekosistem hub gitu ya. Digital berarti kita membuat ekosistem yang lebih digital karena memang zaman sekarang kalau nggak digital itu terkesan ya, terkesan betul. Ketinggalan gitu ya, kain gitu ya. Jadi kita ingin membuat ekosistem sini digital. Nah, ekosistem yang dimaksud itu banyak KKI. Jadi nggak hanya cuman mungkin kita ngomongin UMKM, tapi kita ngomongin supplier, kita ngomongin buyer, kita ngomongin sistemnya itu sendiri, sistem ekosistemnya itu sendiri yang mendukung UMKM gitu. Kalau UMKM kan 60% itu penyumbang PDB kan Kak. Hampir 99% usaha di Indonesia itu adalah UMKM. Nah, dari Kak Zaki sendiri yang bikin UMKM itu punya kekuatan besar untuk mereka bisa berkembang atau apa sih Kak kekuatan besar yang mereka butuhkan biar dampak mereka tuh lebih besar lagi? Ya, sebenarnya ketika sekitar 4 bulan ini kita mengamati UMKM gitu ya, sebenarnya hal paling penting atau paling mendasar yang harus dipunya UMKM adalah kemauan untuk maju. Karena beberapa kali kita coba ngobrol lah sama UMKM gitu ya. Ada yang memang dia diajak maju pun nggak mau gitu. Jadi ya kita mau gerak kemana pun, ngajarin apapun nggak akan bisa gitu. Karena dia mampunya segitu dan nggak mau maju. Jadi yang pertama harus dipunya UMKM itu kemauan dulu gitu untuk belajar, untuk maju gitu ya. Nah kalau itu udah punya, kedepannya kita enak nih. Dan di sana, di luar sana ya mungkin nggak hanya di Rumah BUMN aja, banyak juga pasti dia akan mencari-cari cara untuk menjadikan dia itu untuk naik kelas gitu Kak. Jadi sebenarnya kemauan itu yang paling utama untuk UMKM. Oke, tapi dari UMKM sendiri Kak, selain untuk pengembangan UMKM ya, Rumah BUMN itu tuh ngapain aja sih Kak? Karena kan masih banyak ya teman-teman yang bertanya kayak Rumah BUMN itu selain untuk pengembangan UMKM, mengajak UMKM untuk lebih show up di dunia digital, itu tuh ngapain aja sih Kak? Jadi sebenarnya Rumah BUMN itu mengajak UMKM untuk banyak hal ya tadi Kak Ain. Jadi salah satunya untuk naik kelas lah, untuk gambar umumnya naik kelas. Jadi yang awalnya mungkin omsetnya hanya 10 juta harusnya bisa bergerak ke 100 juta dan lain-lain. Jadi inti utamanya adalah atau jargon kita ya itu UMKM naik kelas itu Kak. UMKM naik kelas. Nah kayak gini nih teman-teman. Ya sebenarnya dari teman-teman di belakang layar ini nyuruh kita untuk berhenti Kak Zaki. Tapi karena masih banyak yang perlu saya pertanyakan, jadi kayaknya lanjut aja dulu ya. Boleh. Oke. Tapi aku penasaran nih. Tadi kan sudah ngomongin salah satunya Basecamp Milenial untuk Kain. Betul. Mungkin dari Kain bisa ceritain nggak selama di sini mungkin barangkali. Sebagai anak magang. Sebagai anak magang gitu kan. Kalau sebagai anak magang Kak di sini sangat-sangat gimana ya? Ain sebagai anak magang benar-benar sesuai dengan job desk yang Ain punya sebagai content creator itu sangat-sangat banyak belajar di sini. Sangat banyak belajar dan bawaannya itu tuh tidak seperti di dunia tempat kerja yang biasanya Ain tempati gitu Kak. Kayak lebih friendly, lebih seru dan lebih banyak kenalan-kenalan baru dari teman-teman lain dan juga kakak-kakak mentor yang bisa berbagi tips bagaimana berada di dunia kerja. Nah, itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang kalau misalkan testimoni langsung nih dari orangnya. Iya, kalau misalkan teman-teman mau ikut magang bisa coba-coba ke sini sama tahu lolos. Banget loh, recommended dong. Tapi kalau Kak Zaki sendiri menghadapi pelaku UMKM sendiri Kak, itu pernah nggak sih Kak dapat kesan lucu kayak cerita-cerita lucu yang buat atau enggak cerita-cerita yang menyentuh Kak Zaki biar lebih peduli terhadap UMKM? Ya, sebenarnya waktu ngomongin kerjaan sosial gitu ya, pasti akan ketemu lah hal seperti itu. Jadi dulu bayangan awal aku gitu ya, kita akan dengan mudah membina UMKM gitu ya. Kita ajarkan AI, kita ajarkan digital marketing. Datang orangnya, memang datang gitu. Para UMKM itu antusias datang, tapi ternyata belum sampai ke level itu kadang beberapa orang.
Jadi ada tingkatan level gitu ya Kak ya? Ya, jadi kemauannya tinggi, tapi sebenarnya kita harus juga mengukur kemampuan dari UMKM itu sendiri gitu. Karena percuma kita melatih gitu ya, capek-capek melatih, membuat pelatihan, membuat acara, tapi ternyata nggak fit atau nggak pas di UMKM itu gitu. Nah itu salah satu kejadian lucu sih. Jadi kita ajarkan digital marketing melalui media sosial, sedangkan ibunya belum punya media sosial gitu ya. Jadi satu step kita langkahi gitu untuk membuat dulu dan tahu dulu itu kelewatan gitu. Nah itu salah satu hal lucu. Terus kemudian kadang kita ngobrol sama ibu-ibu gitu ya, kan lucu gitu. Kita malah jadi tempat curhat gitu. Tempat curhatnya ibu-ibu gitu ya. Malah kita mendengarkan, oh gini-gini. Tapi mengajak ibu-ibu ngobrol itu seru banget nggak sih? Karena ibu-ibu kan kalau kita berhadapan langsung orangnya terbuka gitu. Ibu-ibu yang bisa merasakan bagaimana dalam menjalani dunia bisnis juga pasti mereka langsung terbuka gitu Kak. Sering banget Ain kalau mengajak ibu-ibu ngobrol itu tuh bawaannya seru gitu, bawaannya langsung happy, bawaannya langsung kayak pengen sharing tentang pengalaman-pengalaman lainnya gitu. Nah Kak, kalau selama menjalani profesi ini, sejauh ini ada nggak Kak momen paling membanggakan yang buat Kak Zaki itu tuh selalu ingat gitu? Membanggakan ya, karena kita masih mungkin baru, masih 4 bulan ya kalau saya sendiri ya. Tapi sebenarnya yang paling membanggakan bagi aku, kita di sini punya teman-teman fasilitator lah, atau teman-teman fasilitator. Yang paling membanggakan untuk aku itu ketika aku bisa berguna atau bisa memotivasi teman-teman untuk achieve 100%. Jadi ketika mungkin semangatnya dahulu ya, sebelum ada kita atau setelah ada kita, semangatnya masih biasa-biasa aja gitu ya terhadap mungkin ya pasti semua kerjaan ada targetnya gitu kan. Tapi ketika mungkin kita datang menjadi pembeda dan itu menjadi pemicu semangat untuk teman-teman, ya itu menurut aku sih lebih berharga dari pencapaian apapun sih. Sebagai penutup Kak, boleh kasih pesan singkat nggak Kak untuk Sobat RB khususnya Gen Z di luar sana yang sebenarnya bisa memanfaatkan dalam membangun karir itu seperti apa, dan Gen Z itu kan sekarang mengambil alih ya Kak ya di dunia karir. Jadi bagaimana tuh Kak dalam menjalani dunia kerja itu seperti apa? Jadi pesannya buat para teman-teman ya, terutama Gen Z itu jangan takut untuk memulai sesuatu gitu ya. Dalam hal ini bisa jadi wirausaha atau entrepreneur gitu ya. Karena jiwa entrepreneur itu tidak harus berhubungan dengan UMKM, tapi menciptakan sesuatu cara yang baru itu juga bisa menjadi entrepreneur gitu ya, entrepreneur bagi dirinya. Dan teman-teman juga harus mempunyai pola pikir ke depan yang baik gitu ya. Jangan berpacu pada hasil gitu ya teman-teman, tapi ciptakan sistem itu, insya Allah hasil akan mengikutinya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Zaki. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Kak Zaki. Jadi Kak Zaki udah kasih kita insight baru buat kita semua yang ada di sini dan Sobat RB. Jadi Ain juga yang sekarang lagi adaptif tentang pengalaman-pengalaman juga dapat insight baru nih Kak. Kalau ternyata di dunia kerja itu tuh nggak langsung jadi CEO muda teman-teman, tapi bagaimana kita bisa manfaatkan kesempatan yang ada. Oke, itu aja podcast perdana kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Tunggu keseruan podcast kita selanjutnya. Ain Ratu pamit, Kak Zaki pamit. Bye-bye. Bye-bye.